Ya, sekarang begini. Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Memporak-pandakan negara ini. Dengan cara seperti itu. Gitu. Menarik Ini. nih, memporak-porandakan Solo sudah, Medan sudah, dan sekarang negara ini. Di Jakarta negara ini. Iya. Memporak-pandakan. Bukan karena ini bukan pemilihan gubernur DKI. Iya, kan gitu. Oke. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kala. Kalau terpilih dilantik sebagai Perdana Wakil Presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata DKI kan, dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Silakan Pak Gatot melakukan overview dulu secara umum melihat fenomena yang terjadi seluas-luasnya Pak. Silakan Pak. Iya, Bung Refri, sangat luar biasa ini Bung Refri ya. Iya. Mengapa luar biasa? Saya sedikit mereview bagaimana kejadian di Solo. Ketika itu PDI Perjuangan Solo sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota Iya. dan wakil wali kota. Oke. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PDI Perjuangan. Iya. Tidak bisa dirubah lagi kalau sampai seperti itu. Iya. Yang bisa merubah hanya satu, ketua umum, yaitu Ibu Megawati. Ketika itu ini saya dapat dari tokoh PDI Perjuangan juga. Pak Jokowi datangi Ibu Mega dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota. Karena Bu Mega sayangnya sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Oke. Gitu. Ini maksud saya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi di Medan, Bobi, Iya. gitu kan. Dari kondisi seperti ini, PDI itu bisa diacak-acak Oke. dengan seorang petugas partai lah Iya. gitu. Nah, dari kondisi seperti ini timbullah pemikiran, siapapun juga yang dekat di sana, pikiran bahwa sesuatu tuh bisa dirubah, Iya. asalkan yang merubah itu punya legalitas, kayak gitu. Sama juga dengan kejadian hari ini. Kejadian hari ini, kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi lingkarannya inisiatif untuk 3 periode. Iya. Ketua partai sudah aksi, termasuk Caimin juga udah aksi tuh. Iya. Ya, kemudian Erlangga juga sudah, bahkan ketua DPD Lanya Mataliti, Bahlil, ketua MPR sudah, Bambang Susatyo, Iya. kan gitu. Tetapi untung ada Ibu Mega yang mengatakan tidak bisa. Konstitusi menyatakan seperti itu gitu. Nah, dari itulah maka muncul apa yang harus dilakukan kan gitu. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini kalau kita lihat dilakukan tanggal 19 Oktober itu menunggu kekuatan penuh. Itu Bung Raffi. Iya. Ketika Demokrat bergabung, maka SBY aja dukung kok pasti. Oke. Mantan presiden kan gitu. Ketua-ketua partai besar juga mendukung.
ahli hukum tata negara, Iya. kan? Yang ada di situ. Profesor Yusril Iya. Iza Mahendra ada di situ mendukung. Iya. Maka barulah berani memutuskan. Yang menarik, Bung Refri, Iya. ini kan yang mengajukan kan yang terakhir. Oke. Kalau nggak salah bulan Agustus dia ngajukan. Sendirian, Iya. kan gitu. Walaupun semuanya sudah melanggar, pernah mengajukan dibatalkan, kok tiba-tiba mengajukan lagi kan gitu. Iya. Iya. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ini adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Iya. kan gitu. Tetapi pembuat undang-undang itu DPR kan gitu. Iya. Dan Presiden tentunya kan. Iya. Tapi tiba-tiba tanpa legal standing dikasih lah itu Iya. terhormat karena ada klausul tambahan, yaitu berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung kan gitu. Iya. Nah, dari sini Bung Raffi belum puas. Belum puas. Setelah diputuskan itu, walaupun melanggar beberapa etika moral dan sebagainya, Bung Raffi lebih tahu lah mungkin kan. Iya. Iya. Belum puas. Orang bertanya-tanya, ini Prabowo Subianto kan gitu. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Itu tapi memang ini mohon maaf Pak, ini pertanyaan bodoh ya. Itu memang ini kan Pak Prabowo itu kan diberhentikan ya waktu dulu. Iya. Itu masih berhak menyandang purnawirawannya ya? Ya? Masih berhak. Nggak, ini pertanyaan bodoh saya. Iya, pertanyaan bodoh. Cuma kan sementara ini kan. Ya. Sementara ini walaupun diberhentikan, Ya. tapi masih diperlakukan seperti itu. Oke. Jadi, Oke. nah, yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Iya. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Oh ini gawat nih. Silakan Pak. Iya kan gitu. Iya. Tetapi kalau saya jadi Prabowo pun, Iya. saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Menjadikan Gibran sebagai wapres. Mengapa? Iya. Karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Iya. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Iya. Apalagi kondisi terkini. Iya. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, Iya. ya kan? Masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum Iya. dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Maksimum. Iya, batas maksimum. Iya. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Iya. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo, Iya. kan gitu. Iya. Mengancam Prabowo, gitu kan. Iya. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Iya. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan gitu, Iya. kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran, dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main, kan gitu. Dia nggak ngangkat, bisa berubah sekarang ini, Iya. kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Ya, jadi yang Bu Raffi sampaikan, kalau jadi nanti Gibran mendaftar, berarti ada restu dong dari orang tua. Oke. Itu yang saya katakan. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu. Iya, Iya. kan gitu. Kalau jadi mendaftar, kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Iya. Ya, tapi kalau jadi mendaftar, bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oke. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Oke. Bukan dalam negeri, luar negeri juga. Gitu.
bagaimana Jokowi pribadi atau Jokowi sekeluarga? Terutama Jokowinya ya. ya sekarang begini, satu orang yang nama Pak Jokowi ini dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Dengan cara seperti ini gitu. Menarik nih, memporak-porandakan Solo sudah, Medan sudah, dan sekarang negara ini. Di Jakarta negara ini. Iya, iya. Nah, Kan. bukan karena ini bukan pemilihan gubernur DKI. Iya, kan gitu. Oke. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden wakil presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Ada, kita ngomong terus terang aja gini, di samping Prabowo itu kan ada orang-orang yang sebenarnya jauh lebih mumpuni untuk menjadi wapres. Ada Erick Thohir yang sudah siap-siap dengan pundi-pundinya dari awal menjabat Menteri BUMN sudah kampanye ya kan, mau jadi calon presiden. Ini cawapres aja lepas. Padahal Jokowi sendiri memberikan luar biasa panggung ke dia kan. Terakhir Menko Marinvest dia yang ad interimnya ketika Luhut tidak bisa. Ada Yusril Iza Mahendra yang selevel dengan Mahfud MD, ahli hukum tata negara dan usianya juga kurang lebih sama. Ada 3 orang yang kurang lebih sama kan, Pak Jimli, Yusril dengan Pak Mahfud. Kemudian yang ketiga ada Zulkifli Hasan yang sudah menjabat semua eksekutif, legislatif, dan bahkan Erlangga lincah juga, ya kan, lincah orangnya, ketua umum partai politik. Ada Erlangga Hartarto, ketua umum partai yang pemenang nomor 2, kursi nomor 2. Tapi mereka ini lewat semua dengan anak kecil. Iya, makanya saya bilang ngakak gitu. Oke, kalau silakan. kita melihat kan begini, Bang Raffi. Iya. Kita harus menaruh hormat Iya. kepada PDI Perjuangan. Iya. Ya. Itulah contoh suatu partai Iya. yang dia bisa menyalonkan ketuanya sendiri Oke. menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden. Iya. Kayak gitu. Setelah itu sekarang mencalonkan lagi kader yang terbaik ya, Oke. yang menjabat gubernur. Oke. Ya. Yang kedua adalah Partai Demokrat, Oke. SBY, kayak Ya. gitu. Dia buat partai, kemudian dia ketua partai, dan dia menyalonkan sendiri. Iya. Itulah sebenarnya partai seperti itu kan gitu. Iya. Yang kedua Prabowo Subianto, ya kan, Iya. dengan Gerindra, Iya. kayak gitu, mencalonkan, Iya. ya, sampai dengan sekarang, ya kali. Kemudian PKB, Iya. Caimin, ya, gitu. Sekarang mencalonkan sebagai Wapres. Wapres. Iya. Partai memang begitu kan gitu. Iya. Yang jadi pertanyaan, Bung Raffi, Golkar, Oke. pemenang kedua. Ini kan sebenarnya dengan mengangkat Gibran sebagai Golkar kemudian dicalonkan untuk menjadi Wapres, itu kan pelecehan Iya. terhadap kader-kader Golkar yang luar biasa. Iya. Termasuk Erlangga sendiri. Ya, dan Golkar ini luar biasa loh. Ketika reformasi dia digebukin, bahkan mau dibubarkan kan. Iya. Tapi selang pendekik pemilu nomor 1 loh. Nomor 1. Tahun 1999 digebukin di mana-mana. Iya. Tahun 2004 nomor 1. Nomor 1. Iya. Jadi Golkar itu luar biasa gudangnya kader. Iya. Karena mereka menerapkan. Contohnya saja, sekjennya, Iya. Legend TNI Purnawirawan Ludwig Paulus. Iya. Ketika masuk dia nggak diterima. Iya. Lu masuk dulu di bidang pertahanan, gitu. Setelah masuk di bidang pertahanan, tahun kedua atau ketiga dia masuk ke PLH Ketua Golkar Lampung, baru jadi sekjen, kan gitu. Ini saya tidak mengecilkan generasi muda, tidak mengecilkan Gibran ya. Iya. Walaupun dalam kondisi yang sekarang ini dalam meningkatkan destinasi pariwisata, Ya. saya katakan cukup berhasil. Walaupun itu juga mungkin tidak menampik ada bawaan dari wali kota yang ramah kan Pak Rudi kan gitu kan. Satu. Yang kedua, ya enak jadi wali kota yang homogen, lalu dibantu pula oleh pusat. Proyek-proyek pusat kan banyak di sana. Ya. Kemudian pada saat weekend kemarin Airbus, Ya. Garuda menerbangkan Airbus untuk kunjungan untuk Jakarta Solo itu. Itu kebetulan saya di sana sama ini ada keberhasilan itu. Tapi kan
dalam sektor seperti itu kan itu. Sedangkan Ya siapapun bisa Pak kalau jadi wali kota tapi kemudian bapaknya presiden ya kan orang takut semua. ya maksudnya Soalnya di tempat di daerah yang homogen pula gitu. tapi kan dalam itu kan dia pandai mempermanfaatkan bapaknya itu kan Oke, istilahnya iya, gitu, iya. bisa juga. Jadi nah tetapi untuk negara ini 270 sebenarnya lagi 280 juta. Ini nasib loh. Iya. Nasib rakyat Indonesia loh ini yang itu yang menjadi kekhawatiran kita semuanya gitu. Kan pengamat politik pun menyampaikan kan bahwa Gibran dengan bergabung Prabowo dia tidak meningkatkan tapi tidak menurunkan. Iya. Dia katakan baiknya karena apa? Tidak meningkatkan elektabilitas Prabowo, tidak menurunkan elektabilitas Prabowo. Iya. Nah sekarang dengan kondisinya sekarang pasti kan menurunkan. Iya. Kayak gitu. Nah 2 hari ini hari yang sangat menentukan. Iya. Iya kan? Tetapi permasalahannya bagaimana Golkar bos, bagaimana PAN bos. Oke. Tapi cukup Gerindra sama Demokrat cukup, Iya. ngapain takut gitu loh. Iya. Dan itu akan berbalik, kekuatan sebelah baru akan naik gitu. Kalau memilih bukan Gibran. Misalnya. Tapi yang jadi masalah begini, kan orang lain mengatakan berharap poros keempat sebenarnya, Iya, dan kuncinya di Golkar. iya, Kalau Golkar mau jadi calon presiden, maka gampang sekali, yaitu dia cukup pergi dan bawa satu partai, entah itu Demokrat, entah itu PAN. Pasti Demokrat mau, PAN mau. Demokrat berarti AHY, kemudian PAN pasti mau kan, dengan Erick Thohirnya. Jadi dapat. Cuma mereka kan sudah diancam dari awal semuanya itu ya kan, ya Erick Thohir, ya Zulkifli Hasan, ya ini yang nggak terancam cuma SBY sama AHY, tapi nggak bisa sendirian dia. Gitu. Bung Raffi ya, yang jadi pertanyaan, Saudara Erlangga Hartarto itu apa jasanya dalam pembentukan Golkar? Iya. Ada nggak jasanya? Bapaknya mungkin ada sedikit. Saya ya. tanya Pak Hartanto kan itu. Iya. Ada nggak sampai membesarkan Golkar? Ya dia kebetulan dibesarkan oleh Presiden Jokowi. Karena dia menjadi ketua umum ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi. Iya. Dan kalau tidak didukung istana, mungkin nggak akan terpilih dia. Nah, Kan itu ini mohon maaf. yang Orang saya mengatakan maksudkan, operasinya Luhut ya, semua itu. Yang saya maksudkan, Bu Ya. Raffi, ya kan, masa dia tega menghancurkan Golkar, I see. kan gitu? Iya. Dengan kemarin saya mengamati wajah demi wajah Iya. Nggak happy itu. ketua Golkar kan gitu, senyumannya kan senyum terpaksa, Iya. kan gitu. Benar matinya, kan, kita membesarkan Golkar setengah mati berdarah-darah, dan saya yakin Golkar akan kehilangan konstituennya. Iya. Marah mereka semuanya. Kan kasihan kader-kader yang setengah mati berkampanye untuk jadi DPR, pendukungnya kabur semuanya. Iya. Gitu. Dan harusnya apapun yang terjadi harusnya gunakan sistem partai yang sebenarnya. Bukan cara seperti itu. Maksud Pak Gatot walaupun Ya sekarang kan sudah kita lawan saja lah, berkorban daripada partai Golkar akan hancur. Toh Caimin melawan juga. Iya. Artinya sekali-sekali melawan ya nggak apa-apa. Apalagi sudah menjelang pendaftaran gini Iya. kan. Udah nanti pas pendaftaran tiba-tiba Erlangga berpasangan dengan AHY. Kemudian Apapun, Prabowo dengan tetapi siapa gitu? saya katakan kalau toh nanti dia dipidanakan, Ya, orang mengatakan dia pahlawan, ya, kan? Dan proses pidananya akan dikutuk sama orang. ya. Mengapa harus takut? Gitu. Karena harapan Golkar ini kan partai nasional gitu loh, yang menjaga stabilitas ini selama ini. Kok bisa seperti ini gitu loh? Jadi Pak Gatot pengennya 4 pasangan gitu. Paling bagus begitu. Apapun, Prabowo sama siapa Gibran. ya. Nah, tapi harus didukung oleh partai. Kalau nggak didukung oleh partai nggak bisa nyalon. Ya, saya bukan pengennya ya. Saya bukan pengen, tetapi selamatkanlah Golkar, Oke. gitu loh. Ya menyelamatkan Golkar itu artinya mengajukan Melakukan nasional juga kan menjadikan gitu. calon sendiri kan? Ya, atau tidak calon sendiri kan gitu. Tapi calon yang berkompeten gitu loh. Iya, iya, Gitu iya. loh. Kan dia banyak kader-kadernya juga.
Tapi sebentar, kok saya jadi pengamat politik di bagian kita? Ya enggak. Kan memang menjadi pengamat politik ke sini kan. Kan kita tidak bicara tentang hankam, kita bicara tentang politik gimana. Nah, dan nggak bisa juga saya bilang Bapak tim sukses kan. Tim sukses juga enggak. Jadi ya pengamat politik memang gitu.